Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ovi Novita Wahyuni, dengan NIM 1916040013. Selanjutnya, Fiona Rosalina dengan NIM 1916040039. Selanjutnya, Rizka dengan NIM 1916040038 dan Afika Duri dengan NIM 1916040007. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan Sistem Informasi Manajemen, kami akan menjelaskan PowerPoint mengenai pengembangan sistem dan aplikasi, yang mana penjelasan pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai cara pengembangan sistem. Jadi, cara pengembangan sistem tersebut bisa dilakukan dengan membangun sistem itu sendiri. Bisa dilakukan dengan membentuk tim, dan tim tersebut haruslah kompeten. Nah, kelebihan dari membangun sistem itu sendiri, kita dapat merancang serta membuat sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang kita rancang dan kita harapkan. Namun, kelemahannya di mana kita hanya berkonsentrasi pada sistem saat itu saja tanpa memikirkan untuk sistem yang akan datang. Selanjutnya yaitu adanya yang kedua, membeli sistem, di mana membeli sistem tentu sudah siap untuk dipakai. Ibaratkan kita membeli rumah, kita tinggal membuka kunci, kemudian masuk ke dalam rumah dan siap untuk dihuni. Nah, kelebihan dari membeli sistem tersebut tentu bisa digunakan lebih cepat. Namun kelemahannya di sini tidak semua yang dibutuhkan perusahaan tersebut terdapat dalam sistem tersebut, karena sistem tersebut dirancang untuk digunakan oleh banyak perusahaan. Yang ketiga yaitu memesan langsung kepada si perancang sistem. Kalau memesan langsung kepada si perancang sistem, tentu sesuai dengan yang kita harapkan serta yang kita inginkan, karena dirancang khusus untuk kita. Kelebihannya yaitu sesuai dengan yang kita harapkan dan kita inginkan. Namun kelemahannya di mana dalam pengembangan waktunya, di mana dalam mengembangkannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu meminta pihak luar atau pihak sistem informasi untuk mengolah data. Di sini disebut juga dengan alih daya. Maksudnya di mana manajemen akan menyerahkan data tersebut kepada pihak luar, kemudian pihak luar akan mengolahnya, dan hasil olahan tersebut akan diserahkan kepada pihak manajemen kembali. Kelebihannya tentu di sini lebih praktis serta juga dikembangkan dan dapat diperbaharui. Adapun kelemahannya, data dari perusahaan kita dapat diketahui oleh perusahaan lain, sehingga bagi para pesaing ini menjadi suatu keuntungan karena memperolehkan informasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin B, yaitu mengenai metode pengembangan sistem. Jadi, kalau metode pengembangan sistem tersebut, yang pertama tentu harus adanya perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap awal, di mana kita merencanakan strategi sistem pengembangan tersebut sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita capai, atau sesuai dengan yang dituju oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu adanya analisis. Analisis di sini yaitu mengidentifikasi masalah baru atau masalah lama. Jadi masalah lama di sini maksudnya itu tentang terhadap penurunan penjualan dari bulan ke bulan. Kemudian kalau masalah barunya yaitu menciptakan adanya produk baru ataupun menciptakan adanya pembukaan cabang. Selanjutnya itu mengenai desain. Kalau desain di sini tentu sesuai dengan realisasi usulan dari tahap analisis. Jadi desain ini dirancang oleh perancang sistem. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya implementasi. Implementasi di sini yaitu menjalankan sistem yang baru kita rancang tersebut. Yaitu dalam implementasi ini ada 3 tahap, yaitu implementasi langsung, menjalankan secara langsung sistem baru tersebut, ataupun implementasi berharap, yaitu keterkaitan antara sistem lama dengan sistem yang baru. Dan yang terakhir implementasi paralel, di mana menjalankan
sistem baru dengan sistem lama secara bersamaan dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu adanya pengujian dan perintegrasian. Di sini dimana kita terapkan, kita uji, kita install, kemudian kita jalankan dalam kondisi yang sesungguh-sungguhnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap yang paling akhir dalam pengembangan sistem tersebut yaitu operasi dan perawatan, di mana yaitu dalam penggunaan sistem. Jika kita sudah uji, sudah kita terapkan, sudah kita install, nah dari situ kita dapat melihat apakah sistem baru tersebut berjalan dengan baik. Jika sistem baru tersebut berjalan dengan baik, maka manajemen akan memutuskan untuk menggunakan sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Rosalina dengan NIM 1916040039 akan membaca poin C, yaitu tahap pengembangan sistem. Alternatif pengembangan atau pembangunan sistem selain dengan metode SDLC adalah metode cepat atau sering disebut dengan istilah RAD, singkatan dari Rapid Application Development. Dengan cara ini, manajemen dapat menghindarkan diri dari cara-cara konvensional pengembangan sistem. Metode pengembangan cepat ada beberapa cara, diantaranya yang pertama ada metode prototipe atau disebut juga purwarupa. Dalam metode ini, manajemen bisa dengan bantuan perancang sistem mengembangkan sistem untuk diterapkan pada skala terbatas. Perancang sistem akan merancang dulu tampilan-tampilan layar yang merupakan media interaksi antara pengguna sistem dengan sistem komputer. Apabila pengguna dan para manajer sudah merasa cocok dengan rancangan sistem, maka barulah perancang sistem akan menyelesaikan pembuatan sistemnya. Selanjutnya, ada pengembangan oleh pemakai akhir atau disebut juga end user. Dalam kondisi tertentu, pengembangan sistem tidak dapat dengan segera dilakukan oleh perancang sistem. Oleh karenanya, perusahaan hanya memberikan garis besar sistem yang diperlukan dan pemakai diperkenalkan untuk mengembangkan sendiri sistem yang diperlukannya. Sistem ini biasanya bersifat sederhana dan tidak terlalu besar. Selanjutnya ada berbantuan chassis. Alternatif pengembangan sistem yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen adalah pengembangan sistem bantuan komputer atau istilah lainnya adalah Computer Aided Software Engineering, disebut chassis. Pengembangan sistem dilakukan perancang sistem yang memanfaatkan program komputer yang memang ditunjukkan untuk mengembangkan sistem. Contoh program yang termasuk ke dalam chassis adalah Vergesaner www.sjbus.com, dan Visible Analysis www.visionable.com. Dengan program chassis, perancang sistem akan dibimbing oleh komputer. D. Metode pengembangan aplikasi. Yang pertama, metode waterfall atau metode air terjun. Metode air terjun adalah salah satu mode teknologi pengembangan perangkat lunak yang paling tradisional dan umum digunakan untuk perangkat lunak. Model siklus ini sering dianggap sebagai gaya klasik perkembangan perangkat lunak. Yang kedua, metode prototype, yaitu metode purwarupa, yaitu proses pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengembang hanya membuat prototipe solusi untuk menunjukkan fungsinya kepada klien dan melakukan modifikasi yang diperlukan sebelum mengembangkan aplikasi yang sebenarnya. Yang ketiga, metode agile, yaitu metode tangkas, adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk merancang proses manajemen perangkat lunak yang disiplin yang juga memungkinkan beberapa perubahan yang sering terjadi dalam proyek pengembangan. Yang keempat, metode Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah metodologi yang efektif untuk mengembangkan aplikasi yang lebih cepat dan tepat, lebih
kualitasnya daripada yang dicapai dengan metodologi pengembangan perangkat lunak lainnya. Yang kelima, metode Dynamic System Development Model. Dynamic System Development Model adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang awalnya berbasis pada metodologi Rapid Application Development. Metode ini merupakan pendekatan iteratif dan inkremental yang melibatkan pengguna secara terus-menerus. Yang keenam, metode spiral. Metode spiral adalah metode canggih yang berfokus pada identifikasi awal dan pengurangan risiko proyek. Yang ketujuh, metode extreme programming, yaitu metode rekayasa perangkat lunak tangkas. Metode ini yang dikenal sebagai metodologi XP digunakan untuk membuat perangkat lunak dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. Yang kedelapan, metode feature driven development, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang berulang yang ditujukan untuk digunakan oleh tim yang mengerjakan proyek dan menggunakan teknologi berorientasi objek. Yang kesembilan, metode Joint Application Development, yaitu metode pengembangan persyaratan defisiensi dan pengembangan penggunaan antarmuka yang memerlukan para pengguna akhir, klien, dan pengembang untuk bertemu secara intens untuk menyelesaikan perangkat lunak. Yang ke-10, metode Land Development Methodology. Land Development berfokus pada penciptaan perangkat lunak yang mudah berubah. Tujuan metodologi ini adalah untuk mengembangkan perangkat lunak dalam sepertiga waktu dengan anggaran yang terbatas dan sangat sedikit jumlah alur kerja yang dibutuhkan. Yang ke-11, metode Rational Unifaces. Yang dikenal dengan RUP adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak modern. Ini adalah metode pengembangan program berorientasi objek dan berbasis web. Yang ke-12, metode Scrum Development. Metodologi pengembangan Scrum dapat diterapkan pada hampir semua proyek. Proses cocok untuk proyek pembangunan yang cepat berubah atau persyaratannya yang sangat mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Duri dengan NIM 1916040007. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu B. Aplikasi pengembangan. Pengembangan perangkat lunak biasanya dikerjakan oleh seorang penulis program komputer atau komputer programmer. Program komputer terdiri atas beberapa komponen, misalnya yang pertama, alur kerja program, mulai dari input, proses, dan berbagai informasi. Yang kedua, tampilan layar yang terdiri atas latar belakang dan menu. Yang ketiga, icon dan tombol-tombol. Yang keempat, formulir dan jendela di layar. Yang kelima, basis data yang berisi data pengguna, data aplikasi, dan data transaksi. Dan yang keenam, koneksi ke jaringan. Pada aplikasi WinDev juga disediakan aplikasi lain bernama WebDev dan WinDev Mobile. Kehebatan aplikasi ini adalah dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan basis sistem operasi yang berbeda-beda. Fungsi ketiga aplikasi tersebut adalah yang pertama, WinDev digunakan untuk membuat aplikasi berbasis komputer PC dan pengguna rancang proses dan tampilan aplikasi. Yang kedua, WebDev digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Perancang sistem membuat rancangan web di layar dengan berbagai komponen. Yang ketiga, WeDev Mobile digunakan untuk membuat aplikasi berbasis sistem operasi ponsel atau tablet, yaitu Android, iOS, atau Windows Mobile. Selain WinDev, ada aplikasi lain yang sejenis, yaitu Cordova, di mana Cordova lebih diarahkan untuk pembuatan aplikasi pada platform ponsel, baik Android, BlackBerry OS, iOS, maupun Windows Mobile. Berikut metode pengujian aplikasi. Yang pertama yaitu Black Box Testing. Pengujian black box atau kotak hitam adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa melihat ke dalam struktur internal atau cara kerjanya. Yang kedua, white box testing.
Pengujian white box atau dikenal sebagai pengujian kotak transparan adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji struktur internal atau cara kerja suatu aplikasi yang bertentangan dengan fungsinya, yaitu kotak hitam pengujian. Berikut 3 langkah dasar yang digunakan pengujian white box untuk menguji sebuah sistem. Yang pertama, masukan melibatkan berbagai jenis persyaratan, spesifikasi fungsional, perancangan dokumen yang terperinci, kode sumber yang tepat, spesifikasi keamanan. Yang kedua, pengolahan melibatkan melakukan analisis resiko untuk memandu keseluruhan proses pengujian, rencana uji yang benar, melakukan uji kasus dan mengkomunikasikan hasil. Dan yang ketiga, output melibatkan pembuatan laporan akhir yang mencakup semua persiapan dan hasil di atas.